Baik, di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu logika. Ini adalah tugas untuk memenuhi tugas proyek yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Amir Dalimunte. Jadi kami akan membuat berupa video presentasi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang sudah kami buat dalam bentuk PPT, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Ivone Rumasingap sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Saya Muhammad Bahrul Ilmi sebagai pemateri kedua. Dah oke. Demikian presentasi akan kami mulai. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu logika. Logika merupakan studi penalaran dengan cara berpikir untuk mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan ataupun pengalaman. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Sebuah proposisi sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya yaitu benar atau B atau salah atau S. Kita masuk ke dalam contoh pertama. Kami menyediakan 4 kalimat. Kalimat pertama, 6 adalah bilangan genap. Kalimat kedua, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalimat ketiga, 12 besar dari sama dengan 19. Yang keempat, suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Semua kalimat itu adalah proposisi, meskipun berbeda nilai kebenarannya. Proposisi A dan B bernilai benar, tetapi proposisi C bernilai salah karena seharusnya 12 itu kurang dari sama dengan 19. Proposisi D memang tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya, namun satu hal yang pasti, proposisi-proposisi tersebut tidak mungkin bernilai benar dan salah sekaligus. Kemudian contoh kedua, ada 3 kalimat. Kalimat pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambi? Yang kedua, serahkan uangmu sekarang. Yang ketiga, X ditambah 3 sama dengan 8. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah proposisi. Kenapa? Karena kalimat A adalah kalimat tanya, sedangkan kalimat B adalah kalimat perintah. Keduanya tidak mempunyai nilai kebenaran. Kalimat C bukan proposisi karena kedua kalimat tersebut mengandung peubah atau variabel yang tidak dapat dispesifikasikan nilainya. Kemudian materi ketiga, mengkombinasikan proposisi. Proposisi baru dibentuk dengan mengkombinasikan satu atau lebih dari satu proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi tersebut adalah operator logika yang terdiri dari dan, atau, dan tidak. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian dinamakan proposisi majemuk atau compound proposition. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Metode pengkombinasian proposisi dibahas oleh seorang matematikawan bernama George Boole pada tahun 1854 yang menyatakan A. Konjungsi atau conjunction P dan Q dinyatakan dengan notasi P dan Q adalah proposisi P dan Q. Kemudian B. Disjungsi atau disjunction P dan Q dinyatakan dengan notasi P atau Q adalah proposisi P atau Q. Yang ketiga, ingkaran atau negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P. Berikut contoh-contoh proposisi majemuk dan notasi simbolnya. Contoh yang pertama, diketahui proposisi-proposisi berikut. P. Hari ini hujan. Q. Murid-murid dibubarkan dari sekolah. Maka P dan Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q. Hari ini hujan atau murid diliburkan dari sekolah. Negasi P. Tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Yang keempat, tabel kebenaran.
Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya masing-masing dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Definisi 1.3 menyatakan, A. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Yang kedua, disjungsi P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. Yang ketiga, negasi P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Kemudian, kami tampilkan tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan ingkaran, di mana tabel ini adalah salah satu cara yang praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk dengan menggunakan tabel tersebut. Contohnya, ketika P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Contoh kedua, ketika P benar, Q salah, maka P dan Q salah. Begitu juga dengan disjungsi, ketika P benar, Q benar, maka P atau Q benar. Dalam negasi, ketika P benar, maka negasi Q salah. Kemudian kita masuk ke materi kelima, disjungsi eksklusif. Kata atau dalam operasi logika digunakan dalam dua cara. Cara pertama, atau digunakan secara inklusif, yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya. Artinya disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Cara kedua, atau digunakan secara eksklusif, yaitu dalam bentuk P atau Q, tetapi bukan keduanya. Artinya disjungsi P dengan Q bernilai benar hanya jika salah satu proposisi atomiknya benar. Definisi 1.5 menyatakan, misalkan P dan Q adalah proposisi, eksklusif OR P dan Q dinyatakan dengan notasi P XOR Q adalah proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar, selain itu nilainya salah. Berikut adalah tabel kebenaran eksklusif OR. Ketika P benar, Q benar, maka P XOR Q hasilnya adalah salah. Ketika P benar, Q salah, maka P XOR Q bernilai benar. Ketika P salah, Q benar, maka P XOR Q bernilai benar. Ketika P salah, Q salah, P XOR Q hasilnya salah. Aku ya. Oke, selanjutnya akan masuk ke hukum-hukum logika proposisi. Hukum-hukum logika proposisi terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu hukum identitas. Yang dimana P disjungsi atau F jika salah sama dengan hasilnya adalah P. Yang kedua, P dan T hasilnya adalah P. Kemudian untuk hukum negasi, jika P atau 3si P hasilnya benar, kemudian P dan negasi P hasilnya salah. Selanjutnya yaitu hukum asosiatif. Jika P atau dalam kurung Q atau R hasilnya yaitu dalam kurung P atau Q tutup kurung atau R. Yang kedua yaitu P dan dalam kurung Q dan R hasilnya yaitu dalam kurung P dan Q dan R. Kemudian hukum distributif. Kita ada hukum De Morgan. Selanjutnya yaitu dilanjutkan di slide berikutnya. Oke, hukum-hukum logika bermanfaat untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi. Bila suatu proposisi majemuk mempunyai n sebagai barisnya, maka untuk lebih jelasnya yaitu misalnya n sama dengan 10, terdapat 20 baris dalam tabel kebenaran. Contoh 1.10, tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P
atau negasi Q. Keduanya ekivalen secara logika. Penyelesaiannya yaitu P atau negasi P atau Q. Hasilnya yaitu P atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Ini merupakan penerapan dari hukum logika, hukum De Morgan. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan hukum distributif, kemudian hukum negasi, dan hukum identitas. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuki proposisi bersyarat atau implikasi. Proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P maka Q, maka disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Nah, definisi 1.6 mengatakan, misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan jika P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis ataupun premis ataupun kondisi, dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 1.12. Tunjukkan bahwa jika P maka sama dengan Q. Ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Untuk penyelesaiannya yaitu ada pada tabel yang telah kami tampilkan. Selanjutnya kita masuk ke varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan jika P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga variasi proposisi bersyarat tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi asal jika P maka Q. Converse kebalikannya, yaitu jika Q maka P. Inverse, negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel yang telah kami sediakan. Selanjutnya next. Oke, masuk ke contoh 1.14. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Untuk penyelesaiannya yaitu converse ataupun kebalikannya yaitu kita hanya menambahkan negasi. Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Itu artinya kita balik untuk persamaan implikasi tadi. Selanjutnya yaitu inverse. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, di sini baru kita menambahkan yang namanya negasi. Selanjutnya yaitu kontraposisi. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Next. Selanjutnya yaitu bikondisional atau biimplikasi. Proposisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang dinamakan bikondisional atau biimplikasi. Pada definisi 1.7 dijelaskan bahwa misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk, P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel 1.13. Next. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional jika P jika hanya Q dalam kata-kata, yaitu P jika dan hanya jika Q. Kita menggunakan yang pertama, yang A. Selanjutnya itu ke contoh 1.15. Proposisi majemuk berikut adalah biimplikasi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hal ini yaitu yang di sebelah pertama itu 1 tambah 1 sama dengan 2, dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4, yaitu nilainya sama-sama benar. Kemudian syarat cukup dan syarat perlu agar bisa hujan adalah kelembapan udara tinggi. Kemudian Bandung terletak di Jawa Barat jika Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Next. Bila dua proposisi majemuk yang ekivalen dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Definisi 1.8.
dua buah proposisi majemuk, yaitu P dalam kurung PQ titik-titik dan Q dalam kurung PQ titik-titik disebut ekivalen secara logika, dilambangkan dengan P dalam kurung PQ titik-titik ekivalen Q dalam kurung PQ titik-titik jika P hanya jika Q adalah tautologi. Contoh 1.16. Tinjaulah kembali contoh 1.9 yang berada pada tabel 1.14 untuk lebih jelasnya. Next. Kemudian selanjutnya yaitu inferensi. Proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi disebut inferensi atau inference. Di dalam kalkulus proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modus ponens atau law of detachment. Contohnya yaitu kita ibaratkan P sebagai hari panas dan Q adalah saya mandi. Nah, yaitu jika hari panas maka saya mandi. Kemudian premis yang kedua yaitu hari panas, kesimpulannya itu saya mandi. Next. Kedua, modus tollens. Seperti contoh tadi, kita menggunakan kata hari ini panas, saya mandi untuk Q-nya. Untuk yang pertama, jika hari panas, maka saya mandi. Hari tidak panas untuk Q-nya karena ada kata negasi di situ. Kesimpulannya yaitu hari tidak panas. Jadi saya tidak mandi. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Contohnya yaitu jika hari panas, maka saya mandi. Dan untuk R-nya kita ubah menjadi wangi. Jika saya mandi, maka saya wangi. Kesimpulannya yaitu hari panas. Jika hari panas, maka saya wangi. Selanjutnya yaitu silogisme disjunktif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Sama seperti tadi. Hari panas atau saya mandi. Hari tidak panas, kesimpulannya saya mandi. Next. Selanjutnya itu simplifikasi. Hari panas dan saya mandi, kesimpulannya hari panas. Selanjutnya itu penjumlahan. Hari panas, kesimpulannya hari panas atau saya mandi. Selanjutnya konjungsi. Hari panas, saya mandi, kesimpulannya hari panas dan saya mandi. Next. K. Argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, titik-titik-titik, Pn, kesimpulannya Q. Yang dalam hal ini P1, P2, titik-titik, Pn disebut hipotesis atau premis dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu invalid. Definisi 1.9 mengatakan sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau falasi atau invalid. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Perlihatkan bahwa argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang, adalah sahih. Untuk menyelesaikan yaitu misalkan premis P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah proposisi tsunami datang. Maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, kesimpulannya tsunami datang. Next. Untuk lebih jelasnya kita dapat menggunakan tabel kebenaran pada tabel 1.16 yang telah kami tampilkan di slide. Next.
Kita masuk selanjutnya ke aksioma, teorema, lemma, dan koroleri. Yang pertama, aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Contohnya, untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y dikurang Y tambah X. Itu termasuk hukum komutatif dalam penjumlahan. Kemudian yang B, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Yang kedua, teorema. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan koroleri. Contoh teorema adalah jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan Z, maka X lebih kecil sama dengan Z. Itu termasuk dalam hukum transitif. Next. Selanjutnya itu ada lemma. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan teorema lainnya. Contohnya yaitu jika N adalah bilangan bulat positif, maka N dikurang 1 bilangan positif atau N dikurang 1 dikurang 0. Selanjutnya ada koroleri, adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Contohnya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Koroleri ini mengikuti teorema A di atas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nisa Ipone untuk kesimpulannya. Baik, kesimpulannya. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, yaitu logika adalah studi penalaran berpikir untuk mengembangkan sesuatu berdasarkan hubungan antara pernyataan, statements, dan juga akal budi, serta bukan menggunakan perasaan ataupun pengalaman. Logika digunakan untuk membuktikan teorema-teoremanya yang ada di dalam matematika. Logika juga dapat dilambangkan dengan proposisi untuk menentukan nilai-nilai yang benar dan salah. Dengan mempelajari proposisi, kita dapat mengetahui cara mengkombinasikan proposisi majemuk dengan membentuk tabel kebenaran berdasarkan hukum-hukum logika proposisi yang membuktikan keekivalenan dua buah proposisi, serta untuk memahami operasi logika yang ada dalam komputer, proposisi, implikasi dan biimplikasi, inferensi proposisi, argumen proposisi, aksioma, teorema, lemma, dan juga koroleri proposisi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam pembuatan tugas proyek ini. Kami ucapkan terima kasih.